sampai jam 10.50. 10.50. Ya, hukum akad syariah ya. Hukum akad syariah. Ini beberapa informasi buku yang bisa kalian baca, atau sebenarnya kalau mau cari e-booknya mungkin ada ya. Kalau kalian ini bisa cari e-booknya gitu. Cari e-booknya bisa dibaca, nggak harus beli misalkan. Bisa dibaca e-booknya kalau cari. Kemudian materi pertama kita kali ini adalah ini, kita masih di awal ya, kita masih akan sama belajar pengertian, tujuannya, serta sumber-sumbernya dan jenis-jenis akadnya. Nanti semoga ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang tadi belum terjawab gitu ya. Oke, kita next aja. Ini adalah pengertian dari akad syariah. Akad itu berasal dari bahasa Arab yaitu akoda ya, ya, ini mengikat atau ikatan gitu ya. Akad juga artinya al-rabat, artinya adalah menghimpun atau mengumpulkan dari ujung tali yang saling terikat hingga keduanya bersambung menjadi susah tali, sehingga akad ini akan menjatuhkan hukum. Akan ada peristiwa hukum ketika sudah dua pihak atau lebih telah mengijab dan kabulnya, atau ada dua bahasa ini, maka timbullah hukum atau peristiwa-peristiwa ini sudah sah menurut syarak dan menimbulkan hukum atas peristiwa jika akad itu sudah terjadi ya. Jika akad itu sudah terjadi, maka timbullah akibat hukum atas peristiwa yang semua yang sudah diakadkan. Kemudian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa dikatakan akad itu adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi intinya akad itu kalau di dalam bahasa konvensionalnya disebutnya kontrak. Sudah ada kontrak atau janji. Akad itu adalah pintu masuk seseorang akan dikenai hukum, akan dikenai beberapa aturan-aturan, akan dikenai beberapa hak-hak dan kewajibannya setelah berakad gitu ya. Oke, selanjutnya menurut Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 ini mengatakan bahwa akad itu adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit-unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsipnya. Jadi ketika si bank dan nasabah sudah melakukan akad, maka timbul hak-hak dan kewajiban bagi yang memberikan akad dan yang menyetujui akadnya gitu ya. Ya seharusnya juga pastinya dengan prinsip syariah, karena bank syariah gitu atau kegiatan syariah gitu. Kemudian ada lagi pengertian bahwa akad adalah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang sama untuk pertimbangan satu atau lebih pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Jadi ketika sudah akad sudah setuju gitu ya. Jangan lagi ada perdebatan, maksudnya sudah ada klausa hukumnya. Biasanya kalau akad itu, makanya kenapa kita kalau ke bank itu dikasih kertas banyak gitu ya, jangan sampai malas dibaca gitu. Karena itu beberapa persyaratan atau hak-hak atau kewajiban-kewajiban kalian ketika sudah berakad gitu. Kalau misalkan di perbankan itu biasanya kalian dikasih ada lembar persetujuan yang banyak, itu nanti ujungnya tanda tangan, berarti kalian sudah setuju gitu ya. Jadi itu adalah tanda persetujuan antara dua pihak. Ya, tadi ada bahasa kesepakatan tertulis. Kontrak atau akad itu harus tertulis ya, karena kalau kita balik lagi ke ayat Al-Baqarah ayat 285 bahwa segala sesuatu harus tertulis dan ada saksinya agar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya harus tertulis dan jelas gitu. Sehingga nantinya jika ada
pembatalan akad, atau ada yang mengingkari, atau ada yang menyelisihi dari perjanjian-perjanjian yang sudah ditetapkan, maka berlaku hukum. Karena sudah berlaku hukum, maka sudah sudah tidak lagi bisa diganggu gugat gitu. Ya, tuh. Terus selanjutnya ada lagi bahwa akad adalah sebuah kontrak, merupakan suatu persetujuan dan konsekuensi adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oke, itu sama ya. Jadi intinya semua akad itu ada kata kunci poin-poin tertentu tadi ya, harus ini, harus itu gitu ya. Sehingga menimbulkan konsekuensi dari suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, nah, dalam Al-Quran juga akad juga berarti perikatan, perjanjian. Nanti dibuka Al-Qurannya itu ada bahwa penuhilah janji-janjimu gitu ya, ada bahasa gitu bahwa di dalam akad artinya adalah perikatan. Dalam hukum Islam, akad juga berarti perikatan, perjanjian, permufakatan, yaitu pernyataan melakukan ikatan atau ijab, yang pernyataan menerima atau kabul melakukan ikatan dan pernyataan menerima sesuai dengan ketentuan syariah. Ini kuis yang pertama ya, nanti kuis yang tadi perbankan syariah juga nanti diulang deh nanti biar nggak lupa. Sama ini kuis yang ini ya, nanti kita bahas lagi. Terus tujuan berlakunya akad, kenapa sih kita harus berakad? Kenapa kita harus melakukan akad? Gitu kan? Kenapa kita harus melakukan akad? Karena kalau dalam bukunya hukum perjanjian syariah dikatakan bahwa kenapa kita harus melakukan akad, tujuannya adalah agar adanya hukum, menjadikan adanya hukum atas kegiatan jika telah dilaksanakannya akad. Yang kedua, jika itu jual beli, maka terjadi pemindahan kepemilikan. Ya tadi misalkan jual beli barang kepada penjual. Ketika sudah akad, maka barangnya sudah pindah kepemilikan kepada pembeli. Itu. Kemudian adalah sebagai sarana untuk merealisasikan kegiatan. Sarana untuk merealisasikan kegiatan. Kalau tidak ada akad yang terjadi, maka tidak bisa terrealisasi kegiatannya atau peristiwa atau kegiatan yang berlangsung atau kegiatan jual beli itu tidak akan terjadi ketika tidak adanya akad. Gitu. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba memindahin kepemilikan barang tanpa ada persetujuan dua belah pihak. Kalau ketika itu terjadi, ketika tidak ada akad, maka tidak sah gitu ya. Makanya nanti kita akan bahas juga kenapa akad itu bisa sah, kenapa akad itu tidak sah gitu ya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, sumber hukum akad syariah. Nah ini yang tadi mungkin ditanyakan Rifki, gitu, beberapa peraturan. Nah ini sebenarnya nggak ada tertulis Bank BI ya sebenarnya gitu. Untuk sumber primernya kita bahas dulu dari sumber primer yaitu Masadir Asliyah, bahwa Al-Quran harus satu-satunya, bukan satu-satunya, utama bagi sumber primer kita berkegiatan ekonomi syariah. Karena Al-Quran ini kan kalau dalam Al-Baqarah 185 itu bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk ya. Minal huda wa bayinal huda wa furqan, sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk. Maksudnya ketika ada petunjuk maka dijelaskan. Bayin dari huda, gitu. Penjelasan dari petunjuknya dan juga sebagai pembeda, gitu. Sebagai furqan. Kemudian selanjutnya setelah ada Al-Quran, karena sumber hukum itu adalah menjelaskan dari penjelasan gitu ya, maka Al-Quran juga butuh dijelaskan secara detail dengan adanya sahih ini al-hadis yang sahih, dijadikan sumber hukum yang berdampingan. Karena di dalam hadis itu kan bentuknya adalah perkataan, perbuatan, dan takririyah gitu sebagai penguat hukum di Al-Quran gitu. Sehingga penjelasan atas hukum dan pembawa hukum baru yang tidak ada di Al-Quran, misalkan secara detail jual beli dijelasin nggak sih di Al-Quran? Enggak kan, maksudnya rukunnya harus ini, syaratnya harus ini, itu
tidak dijelaskan secara detail di Al-Quran, tapi wajib ada itu gitu. Misalkan tidak boleh adanya riba, itu ada di Al-Quran. Tapi riba yang bagaimana, riba apa, kan jenisnya banyak ya. Itu ada di hadis juga, dan turunan produk hukum lainnya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Kemudian, nah mungkin kalau sekarang karena muamalah ya, karena muamalah itu bentuknya ada syariah atau fleksibel, setiap zaman pasti punya kebutuhan masing-masing. Yang tadi kita udah bahas adalah setiap zaman punya kebutuhan masing-masing. Makanya tadi kenapa di sejarah itu jihbis itu bukan saja jadi penagih pajak, jihbis tadi, tapi semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakatnya juga bertambah gitu kan, jadinya ditambahkan fungsi-fungsi lainnya. Makanya nanti kita juga bakal belajar inovasi produk gitu, inovasi produk di perbankan. Nah makanya mungkin nanti bisa jadi DPS ya kalian bikin lagi peraturan baru atau produk baru, itu nggak masalah, asalkan payung hukumnya ada dan tadi harus bernilai maslahah gitu ya, harus bernilai maslahah bagi umat gitu. Jangan sampai kita bikin produk yang malah mencekik atau menyusahkan atau malahan mudorot gitu ya, jatuhnya jadi bermudorot gitu, tidak bermaslahah gitu. Ya, selanjutnya, nah karena di Indonesia ditambahkanlah peraturan-peraturan ini gitu, peraturan Mahkamah Agung RI ini juga ada buku khusus nih, buku khususnya tentang bukunya itu tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Kompilasi hukum ekonomi syariah ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, itu per produk dijelaskan, per akadnya dijelaskan gitu, per akadnya dijelaskan, semuanya diatur dari segi rukun dan syaratnya, itu diatur di kompilasi hukum ekonomi syariah ini gitu, di bukunya. Kemudian selanjutnya ada undang-undang juga di bawah Undang-Undang 21 tahun 2008 ini tentang perbankan syariah, dan juga fatwa-fatwa DSN syariah ini. Jadi fatwa-fatwa ini, peraturan ini yang mempayungi hukum perbankan syariah di Indonesia. Gitu. Dari situ, jadi kalau misalkan apakah peraturan ini sebelumnya nggak ada? Iya benar, sebelumnya tidak ada. Kita lihat kalau misalkan itu perbankan syariah adanya di 1992 tadi ya, 1992. Ini peraturan MUI Mahkamah Agung tentang kompilasi ini adanya baru 2008. Itu adalah tugas-tugas para ekonom, para pengawas yang dirasa semakin berkembangnya zaman dibutuhkan. Makanya dibuatlah peraturan-peraturan untuk mempayungi hukum agar produk-produk yang nantinya disalurkan ke masyarakat tidak di luar dari payung hukum Indonesia gitu. Jadi semuanya diatur secara jelas. Ya mungkin nanti makanya tetap ini berkembang ya, namanya hukum ekonomi itu selalu berkembang karena ini muamalah. Karena muamalah selalu berkembang, peraturan ini pun nanti tetap terus ada dan bertambah gitu. Terus lanjutnya ini fatwa DSN ini juga banyak ya, per produk nanti dia ngeluarin ngeluarin hukum. Ya selanjutnya jenis-jenis akad. Nah karena tadi kita udah tahu jenis-jenis akad ini banyak menurut beberapa bagian ya. Salah satunya menurut ulama akad itu ada dua, akad sahih dan tidak sahih. Akad sahih itu adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat. Jadi rukun syaratnya terpenuhi ya, kayak sholat aja gitu ya, sholatnya jadi sah gitu kalau rukun syaratnya terpenuhi, atau semua elemen yang mencakup ke dalam kegiatan tersebut sudah dipenuhi, makanya baru timbul akad, baru hukum akan dikenai di atasnya. Jadi akad sahih ini adalah akad yang sempurna gitu, akad rukun dan syaratnya. Kemudian kalau akad tidak sahih berkebalikannya, akad yang kurang, akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Nanti bakalan kebahas sih
rukun dan syaratnya tuh apa saja di pertemuan selanjutnya sebenarnya. Kita akan bahas ini dulu, highlight yang kita akan bahas nantinya gitu. Terus dilanjutkan akad menurut KHS. Tadi KHS itu adalah kompilasi hukum ekonomi syariah. Akad menurut KHS adalah satu akad yang sah, akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Akad tidak sah apabila yang bertentangan dengan syariat Islam dan undang-undang tadi yang mencakup di Indonesia ya, khusus yang tadi di Indonesia tadi, jika tidak yang bertentangan dengan syariat Islam dan undang-undang dan fatwa-fatwa lainnya tadi, maka akadnya disebut akad tidak sah, akad yang tidak sah. Kemudian akad yang fasad, akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi merusak akad yang menyebabkan akadnya berhenti. Misalkan gini, ternyata di jalan, di sepanjang jalannya akadnya tersebut salah satu pihaknya melanggar gitu, makanya akadnya harus diberhentikan sementara karena ada pelanggaran, makanya diberhentikan. Setelah sudah diperbaiki oleh dua pihak, baru boleh dijalankan kembali. Akad yang sedang rusak tadi disebutnya akad yang fasad gitu ya. Kemudian akad yang batal, akad yang kurang. Kalau tadi akad tidak sah itu yang bertentangan ya. Kalau akad yang batal itu yang kurang. Kalau yang kurang rukun dan syaratnya, sehingga akadnya nggak menimbulkan hukum. Karena kan belum terjadi ya. Karena belum terjadi akadnya, makanya tidak menimbulkan akibat hukum. Misalkan dalam jual beli ternyata barangnya tidak sesuai yang diinginkan, maka pas di awal ada kekurangan rukun atau syarat yang harus dipenuhi oleh oleh salah satu pihak, biasanya ini nasabah ya yang kurang. Kalau di bank itu misalkan ada yang kurang, maka akadnya batal sampai itu terpenuhi baru bisa dilanjutkan. Maka pada saat batal itu tidak akan menimbulkan hukum atasnya gitu. Selanjutnya, akad berdasarkan tujuan akad ini. Yang nanti juga akan bahas, akad yang berdasarkan tujuan. Akad yang pertama adalah akad tabaru. Tabaru itu namanya ta'awun ya, di mana saling gotong royong, tolong menolong. Kira-kira emang benar ya, maksudnya ada akad di bank yang tolong menolong gitu. Atau sebenarnya kalau kita ngomongin bank ya emang itu sudah terprosedur ya. Maksudnya syarat dan itunya sudah, itu tinggal kita baca sebenarnya. Tinggal kita mau apa enggaknya gitu. Tapi kalau misalkan kita ke bank yang lebih kecil, makanya sebenarnya saya lebih suka bahas BMT dan lembaga keuangan syariahnya gitu. Karena kalau di sana lebih, kalau dirasa itu akad-akad yang perubahan dan segala macam itu lebih terasa di BMT kalau menurut saya gitu. Tapi sebenarnya bank syariah juga menjalankan itu gitu. Tapi karena bank syariah dan hukumnya sudah lebih besar dibandingkan kalau BMT atau koperasi-koperasi syariah gitu, itu lebih terkena ke masyarakat gitu, lapisan sampai bawah gitu ya. Makanya kenapa ada mikro, lembaga keuangan mikro gitu, karena untuk mencakup lapisan-lapisan yang tidak dijangkau oleh bank syariah. Karena bank syariah mungkin syaratnya kalau misalkan bagi pedagang harus ada laporan keuangan. Nah itu yang menjadikan keberatan bagi beberapa pedagang-pedagang kecil mungkin gitu. Tapi makanya bank-bank syariah juga punya unit usaha mikro. Dulu BSM itu punya unit usaha mikro. Dia ada timnya sendiri untuk menjangkau lapisan-lapisan bawah masyarakat yang penghasilannya mungkin atau laporan keuangannya tuh minim gitu atau nggak ada bahkan gitu. Itu nanti lembaga-lembaga keuangan usaha mikro, dan pun ini ya cakupan nominalnya nggak bisa sebesar bank syariah memang gitu. Ada batas-batas tertentu yang hanya bisa digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro. Gitu. Nah, kata baru ini akad-akad yang non-profit oriented. Maksudnya versinya nanti kalau kita bahas lagi tuh ada core, ada pinjaman, segala macam gitu. Nanti akan ada bagiannya sendiri. Gitu. Di akad-akad ini adalah akad-akad yang basicnya adalah tolong menolong gitu. Basicnya adalah non profit oriented.
akad-akad yang transaksinya non profit. Jadi bagi bank atau bagi lembaga keuangan mikro itu non profit. Jadi versinya adalah ta'awun, saling tolong menolong gitu. Selanjutnya kalau bahasa di buku adalah tolong menolong semata-mata mencari ridho Allah gitu. Kayak misalkan salah satunya hibah. Hibah kan salah satu juga produk ya. Hibah, wakaf itu salah satu akad-akad yang ada di syariah. Nah, itu akad-akad yang non profit oriented gitu. Hibah, wakaf, wasiat dan lain-lainnya itu adalah akad-akad yang senantiasa bukan transaksi komersil gitu ya, bukan komersil. Nah, selanjutnya adalah akad tijari. Nah, mungkin akad tijari ini yang tadi termasuk salah satunya adalah jual beli, itu ada di akad tijari, yaitu akad-akad yang profit oriented atau komersil gitu ya, komersil. Jadinya dia harus ada keuntungan gitu, harus ada dari transaksi itu harus saling menguntungkan atau bagi hasil atau apapun itu ya, itu bahasanya untuk melakukan akad ini gitu. Akad-akad tijari ini kayak contohnya murabahah juga, mudoroba, musyarakah, terus ya itu salah satunya itu akad-akad yang base profit oriented, yang bank ataupun pihak lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan syariah lainnya saling harus punya ada keuntungan di dalamnya. Ya, terus selanjutnya akad yang bernama, maksudnya akad bernama ini akad yang sudah ada ketentuannya kayak tadi, makanya yang sudah dikeluarkan di fatwa-fatwa DSN MUI itu adalah akad-akad yang bernama jaroh, rahen, murabahah, musyarakah, itu akad-akad yang bernama dan sudah ada ketentuannya secara khusus dan sudah diatur. Itu namanya musamma, akad yang sudah dibuat nama oleh pembuat hukumnya gitu. Pun ada nggak sih yang akad-akad yang belum punya nama gitu? Ada. Pun dulunya juga murabahah, musyarakah itu belum punya nama, akhirnya punya nama gitu. Akad-akad yang sudah dipakai dan sudah ada ketentuan hukumnya itu disebut akad musamma. Terus ada lagi akad-akad yang akhirnya belum. Akad-akad yang diatur, akad-akad yang ada sebenarnya tapi belum dibuat secara khusus hukum-hukumnya, akhirnya tapi lama-kelamaan ini nanti akan jadi musamma gitu, karena sepanjang perjalanannya tadi, karena ini muamalah pasti akan digunakan nantinya gitu, pasti akan menjadi musamma. Terus selanjutnya akad yang berdasarkan kedudukan, akad al-asl atau akad yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada akad yang lain. Terus akad yang bergantung, akad yang bergantung pada suatu hak yang menjadi dasar akad tertentu. Jadi ada akad yang sendiri, maksudnya jual beli, udah mereka aja gitu. Ada lagi yang akadnya harus bergantung dengan menjadi dasar agar dia sah. Terus selanjutnya akad yang berdasarkan larangan syarat. Akad ini ada disebut akad masyru'. Akad masyru' itu akad yang dibenarkan, akad yang tidak ada larangannya. Misal ini jual beli yang halal gitu, sewa yang halal. Akad-akad yang dibenarkan dan tidak ada larangannya disebutnya akad masyru'. Akad yang balikannya atau akad yang terlarang, akad-akad yang dilarang oleh syarat, ya jual beli riba, goror, terus judi dan segala macam, itu adalah akad-akad yang terlarang. Tapi apakah ada akadnya mereka ketika jual beli riba? Ada, secara terlihatnya mereka berakad kan, tapi berakad yang di luar dari syariah gitu. Apakah jual beli narkoba mereka berakad, mereka saling jual terus beli, iya kan, tapi itu termasuk akad-akad yang dilarang, kan disebutnya akad-akad terlarang.
tetap disebutnya akad ya. Oke, terus akad yang mengikat. Akad yang menurut sifatnya mengikat. Jadi akad yang mengikat di mana jika membatalkan akad harus persetujuan antara pihak. Jadi ada yang juga akad yang masing-masing boleh membatalkan tanpa persetujuan. Gitu. Misal kalau akad mengikat itu biasanya kedua belah pihak ini harus saling. Kalau misalkan mereka bersetuju untuk tidak lagi jual beli baru boleh. Ya. Tapi ada akad-akad yang hanya sepihak aja gitu. Nah, misalkan kita nitip, apa kayak hibah ya, hibah itu boleh nggak sih pemberi hibahnya membatalkan? Tidak, boleh saja kan. Tiba-tiba kita mau menghibahkan satu gedung ke lembaga ini, ternyata penghibahnya nggak jadi, itu sah-sah aja sebelum ada tanda tangan tertulis ya gitu misalkan. Beda kalau misalkan kayak jual beli, itu akad-akadnya sudah mengikat ketika sudah setuju gitu. Hibah itu beda karena kan bentuknya adalah hadiah ya. Bisa saja pihak yang memberi membatalkan gitu. Dan lainnya. Terus selanjutnya akad yang berdasarkan pengaruhnya. Akad munjas yaitu akad yang akibat hukumnya terjadi setelah ijab kabul. Jadi ada akad yang sudah terkena hukum setelah terjadi ijab kabul. Ada yang akan datang. Misalnya nih, kayak pembelian tiket. Pembelian tiket itu kita biasanya bayar di awal kan. Tapi kita akan menggunakannya nanti sebenarnya. Nah, itu adalah akad mudhof. Akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Pemesanan tiket itu biasanya gitu. Kita rela kan untuk bayar duluan. Padahal nanti kita belum tahu kita bakalan pakai tiketnya atau enggak gitu. Itu adalah akad mudhof. Akad yang dipakai untuk akan datang. Kemudian adalah akad mu'alaq. Akad yang digantungkan karena syarat. Gitu. Jadi akad mu'alaq ini digantungkan dengan misalkan saya akan tetap beli kalau ada ini gitu ya. Itu ada syaratnya. Digantungkan karena dengan syarat. Itu adalah akad mu'alaq. Gitu. Terus selanjutnya, misalkan tadi akad mu'alaq saya tambahin ya, karena misalkan ada kecuali syaratnya itu adalah yang menghalangi pelaksanaan transaksi, maka tidak bisa. Kalau syaratnya ini semuanya sesuai syarat prinsip syariah, kalau misalkan tidak ternyata syaratnya tidak sesuai, maka tidak jadi gitu. Misalkan contohnya akad mu'alaq ini adalah misalkan saya jual rumahnya ini ke kamu, tapi dengan syarat saya tempatin duluan. Itu ada, itu boleh. Itu akad yang digantungkan karena dari syarat. Oke, selanjutnya adalah akad yang berdasarkan tanggungan resiko. Akad yang berdasarkan tanggungan resiko ada akad ad-doman, yaitu adalah pihak menerima resiko atas kerusakan barang. Gitu. Terus akad al-amanah, akad yang diakadkan bersifat amanah sehingga tidak ada kewajiban menerima resiko. Jadi akad al-amanah ini kayak misalkan titipan itu pihak yang dititipkan nggak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan dan juga tidak punya kewajiban menerima resiko. Itu akad al-amanah. Nanti kalau misalkan kita compare ke produk perbankan saja ada ya nanti. Terus akad domanah sekaligus amanah. Kalau tadi ad-doman itu barang yang kita pakai misalkan atau titipan yang kita titip boleh digunakan, itu dengan syarat ada ininya. Pihak penerima akad boleh memanfaatkan tapi juga harus menerima resikonya atas kerusakan barang. Tapi kalau al-amanah hanya nitip, ya wadiah kan itu hanya nitip. Jadi kembalinya ya kayak gitu aja, hanya dititip gitu. Kalau ada dua-duanya juga, akad yang dititipkan, disewakan, tapi boleh dimanfaatkan oleh pemilik titipan sehingga itu jadi tanggung jawab juga dan dapat resikonya juga. Yang selanjutnya adalah akad berdasarkan pelakunya. Ada unilateral, ada bilateral. Akad
yang terjadi perorangan biasanya. Pada perorangan, misalkan tadi akad baru tadi kan contohnya adalah hibah ataupun wakaf, itu adalah akad-akad yang terjadi perorangan satu gitu ya. Kalau akad bilateral biasanya hubungan dua timbal balik, contohnya kayak misalkan kerjasama mudorobah, itu kan pihak yang menyelenggarakan, kalau misalkan dia punya hak sendiri, punya kewajibannya sendiri gitu, ada dua belah pihak juga dapat keuntungan masing-masing gitu kan, itu adalah akad-akad yang akad bilateral. Jadi dua pihak itu dapat timbal balik karena melakukan kegiatan tersebut. Oke, sampai situ penjelasan pertemuan ini, sampai situ. Kira-kira ada pertanyaan? Silahkan. Banyak? Enggak, saya cuman pertanyaan simpel aja. Oh iya, boleh. Tadi kan ada akad sohi dan akad tidak sohi gitu. Kalau akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, itu sebaliknya gitu. Tadi kan dijelaskan contohnya seperti apa gitu. Jadi saya contohnya. Soalnya belum ini. Oke. Oke, siap. Oke ya. Oke, saya langsung jawab aja ya. Misalkan gini, rukun dan syarat itu ada kriterianya. Jadi sebenarnya ada pembahasan juga sih selanjutnya lebih detail gitu ya. Rukun dan syarat itu misalkan kita simpel aja. Penjual, kalau misalkan kita melakukan akad jual beli, harus ada penjual, harus ada pembeli, ada barangnya gitu ya. Terus ada akadnya. Iya, kalau salah itu 4 ya, pertamanya. Terus kalau misalkan salah satunya gugur, barangnya ternyata rusak, atau ternyata pembelinya, kalau misalkan pembelinya tidak sehat, maksudnya gimana? Kalau misalkan sholat itu kan harus yang berakal dan segala macam gitu ya, itu sama gitu. Rukun dan syaratnya sama kayak gitu. Rukun dan syarat itu adalah melekat pada pemilik dan ruang yang mereka lakukan kegiatannya gitu. Jadi kalau misalkan salah satunya gugur, nggak sah, itu detail sih ya. Banyak nanti kalau kasus-kasusnya kalau kita bahas per akad itu banyak gitu. Misalnya tadi kayak jual beli, misalkan barangnya ternyata kita beli luka atau rusak gitu, itu bisa jadi akadnya nggak sahih atau batal, jadi nggak jadi gitu. Ternyata pas sudah dijalankan kayak gitu, jadi akadnya bisa nggak sahih, akadnya nggak baik gitu. Sebenarnya istilah sih, ini istilah sama nanti bahasanya, jadi kayak menurut KHS akad yang batal gitu. Tapi karena menurut ulama bahasanya adalah sahih dan tidak sahih. Tapi kalau menurut KHS sebenarnya ini kurang rukunnya atau syaratnya atau rusak, jadinya dianya batal gitu akadnya. Oh, misal ada cacat dalam barang gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kita nanti jual beli harus sedetail-detail mungkin gitu ya. Kalau misalkan kalau kita mau ngadain klausul hukum ya, itu benar-benar yang harus di cross check barang dan spesifiknya. Misal Ibu kalau misal jual beli sepeda gitu. Nah, sepedanya itu kekurangan ban gitu, bannya cuma satu, berarti itu rusak gitu. Rusak dalam cacatnya dalam barang gitu, berarti itu termasuk akad yang tidak sahih gitu Bu. Betul. Jadi kalau itu terjadi ya, kalau misalkan sebelum akad itu kejadian, ya kan bisa kita batalkan, kita tidak jadi jual beli. Tapi ternyata makanya nanti ada lagi garansi dan segala macam, itu adalah hal-hal yang mendukung gitu. Boleh atau tidak bolehnya, walaupun akad tidak sahih ini sebenarnya akad yang tadi nggak ada rukun dan syaratnya, dia tiba-tiba melaksanakan akad, ya udah itu disebut pada saat itu akadnya nggak sahih gitu. Karena tidak atau kurang dari segala yang seharusnya diadakan, itu palingnya. Tapi ya kalau dikenai hukum apa tidak, selama itu akadnya belum terjalin ya nggak ada hukuman gitu. Maksudnya tidak berlaku hukum gitu ya.
Jangan dia harus mengganti atau apa gitu, atau nanti tukar barang. Itu kalau jual beli ya, itu lebih ini gitu. Tadi siapa yang nanya? Oh, Ilham ya. Ya, thank you very much. Iya, sama-sama. Bu, boleh tanya lagi, Bu? Iya, boleh. Mungkin pertanyaannya nggak tahu connect, nggak tahu enggak nih, Bu. Oh iya, silakan. Tapi masalah itu juga sih. Iya. Sekarang gitu kan jualan online itu sangat banyak ya, Bu ya. Betul. Ini kemudian banyak peristiwa yang kayak tadi Ibu ceritakan, ada akad batal yang kemudian nggak sesuai dengan apa namanya kesepakatan mungkin ya. Kalau dilihat di gambar itu mungkin sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan ya, betul. Nah ini kalau kita lihat di berita-berita itu banyak kejadian kayak macam kayak gitu ya. Nah ini kemudian saya tanyakan tuh ada bukan ada. Saya ambil contoh konkret aja mungkin Bu ya. Nah misalkan saya beli barang misalkan di online kemarin tuh. Di gambarnya gitu. Di gambarnya itu ya bagus ya sesuai dengan itu. Tapi setelah datang ternyata nggak sesuai. Tapi kalau dalam secara dilihat itu misalkan di online itu ya udah sesuai ya, misalkan barangnya kelihatan bagus. Tapi kira-kira nggak itu, kira-kira gimana itu Bu kalau ininya hukumnya itu? Jadi ya itu sebenarnya karena sekarang digitalisasi ya dan segala macam itu jadi pertimbangan gitu, pertimbangan akad-akad ini terjadi secara sah atau tidak. Ada yang bilang bahwa suka sama suka atau saling ridho itu udah termasuk sah gitu ya. Tapi ini juga harus jadi sensitivitas bagi penerima barang gitu. Penerima barang dan pemilik barang harus sama-sama itu tadi menimbulkan prinsip-prinsip yang harusnya dijalankan. Kalau memangnya dia menjalankan akad syariah ya gitu. Misalkan kita ya berdagang pun harus ikutin itu jalurnya. Tapi kalau misalkan sudah terima, berarti salahnya siapa? Bukan salahnya siapa sih, maksudnya emang itu udah speknya segala macam gitu ya. Tapi apakah ada nantinya komplain atau apa? Itu kan yang platform-platform yang bisa kita gunakan kalau misalkan itu tidak sesuai. Seharusnya kalau yang berbasis bisnis syariah, ya prinsip-prinsipnya itu harus dijalankan agar timbulnya trust tadi dan kepercayaan yang tadi yang harus ditimbulkan untuk secara semuanya transparan gitu, bahasanya kan transparan. Dan untuk kalau deskripsi di online shop apa segala macam itu kan emang ya balik lagi ya ke balik lagi ke pemiliknya. Tuh tadi ada yang bilang juga dia real pick katanya gitu. Iya benar. Jadi emang ada beberapa online shop sekarang ya, enggak itu kayak sekarang mungkin masih ada juga yang penipuan kayak gitu, tapi udah lebih banyak yang belajar gitu si pembeli ya. Ini lebih kita aware ke pembeli sih sebenarnya. Kita lebih aware ke pembeli untuk lebih cari yang trusted shop gitu ya, udah terpercaya gitu. Jadinya ya kalau misalnya kita sebagai penjual pun kita harus menerapkan prinsip-prinsip tadi. Prinsip-prinsip bagi ujung-ujungnya sih untuk menimbulkan kepercayaan kepada konsumen gitu. Agar akad yang kita jalani, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar akad-akad ini? Agar nantinya hasil yang kita dapat juga halal gitu ya. Ujungnya ya nanti kalau misalkan tidak dijalankan prinsip-prinsip dan akad-akad itu, ya itu balik lagi ya untuk pembeli dan penjualnya gitu. Penjual sih lebih penjual. Tapi kalau penerima barang udah pasti sih sebenarnya. Sekarang juga banyak online shop yang menerima komplain tadi. Banyak beberapa platform online shop itu jika tidak setuju tinggal balikin. Sekarang lebih ini ya, lebih terbuka sebenarnya online kayak gitu. COD aja bisa balikin kalau ternyata pas itu enggak. Tapi harus dengan bukti ya, harus difotoin dari awal, divideoin gitu segala macam. Caranya sekarang semakin banyak. Maksudnya sekarang penjual-penjual juga udah berusaha untuk menimbulkan kepercayaan atau kepuasan pelanggannya gitu. Kalau emang itu terjadi ya, kalau dia enggak, salah satu syaratnya tidak terpenuhi itu tadi itu masuknya akadnya tidak sahih. Fauzi ya. Jadi itu kalau misalkan bagi pihak dari penjual ataupun pembelinya gitu, harus menimbulkan saling percayaan gitu ya. Nantinya berujungnya sih kan konsumen gitu. Sekarang aja banyak yang
apa namanya testimoni dalam bentuk video kan, bukan lagi cuman teks yang bisa diedit gitu. Teks yang bisa diedit juga banyak sekarang. Online shop yang banyak cuman testimoni ditempel, itu cuma ditulis habis itu ditempel banyak. Tapi sekarang lebih percaya lagi dengan cara YouTube segala macam di videoin banyak banget tuh kan, pakaian ya lebih ke fashion segala macam, dia unboxing dan segala macam untuk menunjukkan keaslian atau keaslian barangnya, karena kita fokusnya kan ke barangnya yang kita ingin pakai. Itu palingnya. Kalau sekarang itu udah banyak cara-cara yang sudah dilalui oleh penjual-penjual karena belajar ya, mungkin kita juga belajar dari situ semuanya untuk cara-cara teknis untuk menimbulkan trust pada konsumen gitu. Saya ada contoh lagi nih Bu, perihal ini Bu. Misal kita transaksi ikan Bu, ikan lele. Kita bertransaksi beli 1 kilo, cuman yang datang 2 kilo gitu. Kan itu terjadi kan, tapi saling ribut di situ Bu. Itu gimana? Enggak. Saling ributnya karena kelebihan yang diterimanya gitu. Saling ridho gitu Bu. Oh, saling ridho. Iya. Oh iya. Kan, tapi kan terjadi kecacatan di situ Bu, tidak sesuai Iya, benar. Jadi kalau makanya tadi saya bilang kalau misalkan ada hadis yang bilang gitu saling ridho gitu ya. Karena ada lagi yang berspekulasi gini, di perbankan udah langsung dikasih syaratnya gini. Terus kita gimana ridhonya? Mau gak mau harus terima misalnya. Ya itu kita menerima itu udah dianggapnya adalah ridho gitu ya. Jadi skala ridhonya itu ya versi gimana gitu. Untuk saling menerima barang, kalau dia sudah menerima, boleh mungkin gitu. Apa sah gitu ya dilakukan. Jangan sampai terpaksa akhirnya menerima. Nah itu udah balik lagi pengambil akadnya lah yang harus berpikir. Kalau udah saling sama, ya jangan sampai saling ridhonya jadi dimudah-mudahkan gitu ya. Jangan sampai kita juga mengambil aspek hukum ini yang mudah, yang jadi dimudah-mudahkan gitu. Jangan sampai yang mudah yang penting saling ridho ini kan gitu. Jadi kita ukurannya juga ukuran saling ridhonya juga harus perlu dipertimbangkan gitu ya. Itu sih palingnya betul. Kalau misalkan emang udah saling ridho sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada slack gitu ya, nggak ada permasalahan. Itu paling. Terima kasih Ilham sudah menambahkan. Oh ini Bu. Oh boleh Bu? Iya boleh, silakan Rizky. Itu saya lupa lagi istilahnya Bu. Tapi begini, cuman saya lupa lagi istilahnya. Kan kita tabung di bank ya Bu ya. Otomatis uang nasabah yang ada di bank Betul. boleh mengelolanya. Bank boleh mengelolanya, betul. Itu secara regulasi di BI udah seperti itu ya Bu ya? Mengolah, jadi, boleh mengolah. Apa ya maknanya? Bukan properti, atau kalau properti kan ke barang ya. Jadi sudah di apa maksudnya ya? Jadi intinya bank kan jadi boleh melakukan apa saja terhadap uang itu. Itu kan di bank ya Bu ya? Kalau di bank syariah, di dalam internal ya. Kalau di bank syariah Bu, secara keseluruhannya seperti itu, atau memang ada akad yang tidak boleh menggunakan uang nasabah, seperti akad yad amanah dan yad domanah, wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah dan amanah maksudnya. Betul. Mungkin itu. Betul banget. Betul. Jadinya ya itu nanti tergantung akadnya kan. Tergantung akad yang diinginkan si nasabahnya. Kalau nanti kita bahas produk-produk dan segala macam, ada akad-akad yang boleh dikelola,
itu tadi pembahasan pengertian bank itu menyalurkan dan menghimpun. Menyalurkan itu juga tanda garis bawah ya. Menyalurkan itu nggak semuanya uang yang diterima. Kalau nanti ngomongin manajemen keuangan perbankan syariah, itu nanti beda lagi. Nanti kalau di manajemen keuangan perbankan syariah, di laporan keuangannya pun nanti terpisah gitu. Itu lebih detail lagi kalau di laporan keuangan syariah dibanding laporan keuangan konven ya. Jadi laporan keuangan konven dengan laporan keuangan syariah nanti kan pengelolaan itu kan nanti kita bisa lihat di laporan keuangan mereka gitu. Nanti apakah tercampur uang yang harus dititipkan saja itu amanah ataukah yang lihat domana tadi, bolehkah yang kita titipkan itu kayak deposit ya? Kayak deposito yang berjangka waktu 3 bulan itu kan kita titipkan, mereka boleh mengelola, tapi mengelolanya boleh kelolanya dalam tanda kutip ya. Kalau prinsip syariah itu hanya usaha-usaha saja. Misalkan kalau mudorobah dan segala macam kan uang itu bolehnya disalurkan atau dikerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak haram ya gitu itu. Nah itu boleh saja tergantung akad yang tadi di depannya. Makanya nanti akad itu klausulnya banyak kalau kita sudah menyetujui akad. Jadi setiap produk di perbankan syariah itu detailnya bakal dikasih tahu. Tapi kalau biasanya kalau mau cepet ya nggak bakal dikasih tahu ya. Maksudnya kita sebagai nasabah pun harus sensitif gitu hal-hal kayak gitu. Kita boleh tanyakan karena itu hak nasabah untuk tahu di mana saja uang tapi emang kalau detail banget ini perusahaan ini nih mungkin entah ya manajemen keuangan gitu tahu apa enggak gitu. Karena waktu itu komisaris BSM aja pernah waktu itu hanya yang memberitahukan bahwa dia kerjasama dengan ini, yaitu yang kita tahu yang penting itu adalah perusahaan-perusahaan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga yang halal. Paling itu Rizky. Boleh ada, ya tadi benar akad-akad yang kamu bilang tadi amanah atau domana itu udah sesuai dengan namanya sih. Gitu. Berarti Bu, wadiah yad amanah artinya kan simpanan yang bank syariah itu mempunyai amanah. Maksud amanah ini kan boleh menggolangkannya gitu ya. Boleh apa namanya? Boleh memakainya gitu uangnya itu. Kalau amanah? Bukan amanah, domanah Bu. Domanah, ya. Domanah. Yang domanah ya Bu ya? Ya betul. Ya betul. Boleh memanfaatkan dan menanggung resiko dan segala macam tadi ada ya? Ya seperti itu ya Bu ya. Kalau seperti ini ya Bu, boleh saya mengistilahkannya Bu? Mengistilahkan contoh seperti ini. Misalkan Ilham menyimpan uang di ibunya. Ibunya mau memakai uang itu. Itu kira-kira ibunya Bu akan melakukan akad apa Bu? Persetujuannya apa tuh antara Ilham dengan itu Bu? Saya titip aja ya, awas jadi pakai gitu. Misalkan ya, ada klausul yang seperti itu. Iya, tapi kan Bu secara uruf, secara budaya atau secara adat. Betul. Misalkan kan ada yang menitipi ke kita, misalkan tadi ya Ilham menitipkan uangnya ke ibunya. Ketika ibunya mau memakainya kan biasanya mau pinjam dulu ya gitu. Kan biasanya akad pinjam meminjam gitu. Ya. Secara uruf hasilnya secara kebudayaan kita seperti itu ya Bu ya. Kalau kita diterapkan di bank syariah yang wadiah ya domanah masuk ya? Masuk Bu ke situ. Betul. Jadi bahasanya udah di awal. Ke utang piutang atau kan seperti ini, nasabah menitipkan uang ke bank syariah. Terus bank syariah menggunakan uang itu. Sama nggak kayak kasus tadi Ilham sama ibunya? Utang piutang gitu.
Oke, siap. Jadi kamu mempertanyakan ya, apakah itu tetap wadiah apa jadi qard gitu ya? Atau jadi utang piutang gitu ya? Maksudnya jadi atau memang itu akad utang piutang, cuman istilahnya yang beda gitu. Cuman oke. istilahnya yang beda. Oke, jadi sebenarnya tadi yang wadiah titipan hanya amanah gitu ya. Kalau itu makanya kenapa nanti kalau akad kontrak itu detail gitu ya. Kalau misalkan amanah tidak boleh. Secara literalnya, secara teoritisnya tidak boleh. Ataupun di bank BSI juga kayak gitu sama. Tapi gini, ada yang tadi yang adoman gitu ya, adoman itu boleh saja dimanfaatkan. Tapi kan versinya kita nih, nasabah ke bank, domana, akadnya nih, tanda tangan kontrak adomana, boleh memanfaatkan. Terus nanti dipinjem ya, itu nanti pinjemnya baliknya ke kita buat nagih apa enggak? Kita butuh nagih apa enggak? Enggak kan? Tapi kan biasanya ada kelebihannya, Bu. Kelebihan, hasil dari Ya, seperti itu. Nah nanti makanya abdomen itu biasanya ada, ya tergantung kita mau, kalau misalkan ada tuh yang deposit bank syariah di produknya setiap 3 bulan. Kalau misalkan ini produk yang saya pegang ya, yang saya punya tabungannya itu misalkan di BSI. Kalau misalkan nilainya biasanya gini, kalau di bank syariah misalkan nominalnya 2 juta, kita bakalan dapat per bulannya ada, bahasanya adalah bonus ya, atau bonus, bahasanya itu bonus, tapi kalau itu adalah hasil, bagi hasil, karena uang kita sudah dimanfaatkan gitu. Tapi yang nggak jadi utang piutang, nanti kan si banknya yang berurusan dengan usaha yang dia kelola dan segala macam. Dan tapi kita akadnya tetap wadiah ya domana gitu, karena kita urusannya dengan bank itu sudah memberitahukan bahwa uang ini akan dimanfaatkan dan dia juga akan menanggung resiko. Tapi biasanya gini, kalau bank syariah BSI bahasanya gini CS-nya, jadi bahwa kalau misalkan 2 juta minimal itu akan ada bagi hasilnya, akan ada kelebihan yang kita dapat, atau ya itu bahasanya ya kelebihan yang akan kita dapat. Tapi yang misalnya udah di bawahnya itu enggak. Kalau di bank syariah lebih kayak gitu, lebih ada tatatannya gitu. Tapi kalau misalkan nanti di bank BMT atau segala macam itu kita bakal dikasih tahu misalkan ini ya, ntar ini gitu. Tapi kalau di bank syariah, kalau di BSI ya ini realnya aja gitu. Kalau misalkan nominal kita di atas di bawah 2 juta, kita nggak akan bakal dapat itu gitu. Ya, berarti intinya Ibu tidak setuju ya kalau akad itu ya domana, akad utang piutang ya. Berarti Ibu gak setuju ya? Ya sebenarnya secara itunya enggak sih, karena kan akadnya harus satu ya, nggak boleh tumpang tindih. Akad itu boleh nggak sih tumpang tindih? Kalau di fikih muamalah pada belajar ya, akad nanti tidak boleh akad tumpang tindih. Akad itu harus selesai dulu. Nanti kalau misalkan dia mau ternyata dia butuh pinjaman, berarti akadnya baru lagi gitu. Akad satu dengan akad lainnya, kayak misalkan tadi murabahah, yang kejadian adalah ada akad kafalah di dalamnya. Sebenarnya murabahah itu adalah dia datang si penasabahnya ke lembaga keuangan syariah ingin membeli, jual belinya transaksi dengan lembaga keuangan dong harusnya kan. Ini ternyata uangnya malahan yang diberikan ke nasabah. Nah itu sebenarnya kontrak praktek yang salah ya, ini bedain praktek ya. Kalau misalkan secara literal, materi teoritisnya baik, semuanya baik. Tapi balik lagi, praktek perbankan syariahnya yaitu yang perlu diawasi. Kadang menggampang-gampangkan, kadang tidak sesuai gitu kan. Itu makanya kalau praktek perbankan syariah kita harus lebih ke penelitian ya. Maksudnya lebih kita harus benar-benar apakah iya gitu. Karena hasil DPS atau hasil ini kan juga nanti ada rapat evaluasi dan segala macam, itu hasil dari pengamatan gitu. Jadinya itu. Ada lagi yang bertanya, ini sedikit lagi mata kuliah selanjutnya soalnya 10.50, sekarang 10.41 ya, masih ada waktu. Kira-kira sebelum nanti saya bahas kuis ya, sebenarnya kuisnya nggak panjang-panjang kok, tadi cuma ada 2 kan. Bu, saya mau menyampaikan Bu untuk perihal absen. Tadi saya mendapat
kita bahwa Ardina Madani lagi drop katanya Bu, lagi sakit. Oh, ya Allah, ya. Oke. Teman-teman, mohon doanya untuk kawan kita, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Orang mana kan itu si Ardina? Orang Bekasi, Bu. Oh, orang Bekasi. Sekampung sama ibunya. Betul. Tuh, oke, berarti Ardina berarti semuanya masuk ya. Oh iya, tadi Joko itu ada apa enggak ya? Ada Bu Joko lagi di istana. di ini, ya ada di Ada. di pertengahan. Iya, orangnya. Sekarang juga masih ada. Oh, sekarang masih ada. Katakan hai Joko. Joko Oke, maksudnya lagi di kalau istana. lagi di istana. Oke, siap. Yang penting ini ya. Itu Joko satunya lagi, Badar. Iya. Oke, berarti ini berarti Joko ada ya, beneran nih. Soalnya saya kalau nggak ada, nggak boleh mengadakan. Dipanggil aja dulu, Bu, dipanggil. Iya Bu, dipanggil Udah aja. ada tadi Joko Widodo tuh udah disebutin tadi berkali-kali. Joko, Aduh, Ada kah? Joko. Joko. Ada Bu. Oh, ada. Mungkin Joko nama Widodo. Joko nggak ada gitu. Wah, Joko ini Kata jangan-jangan. kata mahasiswa lain kalian ya ada Kayaknya lagi beberapa tidur itu, Bu. anak yang gitu. Gimana Bu? Jadi ada yang ya katanya mahasiswa lain dosen lain ada yang curhat katanya ada beberapa mahasiswa yang udah ditinggal habis itu mana gitu anaknya katanya. Salah satunya Kata dosen lain ya, bukan saya baru soalnya kemarin baru tahu ini. Oh, baik Bu. Mungkin nanti kita perbaiki sikap yang kami ini Bu. Sikap kami yang kurang sopan ini Bu. Siap. iya, saya juga pernah jadi mahasiswa kok gitu kan. Ya pokoknya gitu. Itu ya tadi pertanyaan ada lagi? Hah? Pertanyaan lagi silahkan. Sebelum kita bahas tugas 2 kuis ya. Ini sebenarnya bukan kayak di jurnal apa segala macam, sebenarnya juga belum sepanjang itu kan nanti aja kita segala macam. Saya lebih suka mereview jurnal, kalian review jurnal, terus apa yang kalian dapet itu di share ke teman-teman, itu lebih suka sih dibanding buat jurnal. Kalau saya. Oke, udah ada pertanyaan lagi, kalau nggak saya bahas kuisnya. Bu, nanti kalau bisa Nanti boleh bisa minta dikirim. PPT-nya, Bu. Oh iya, ke siapa? Ke ketua kelas atau ke Citra atau siapa ya? Yang boleh. Di Di grup juga gak apa-apa. di grup. Oh iya di grup. Oh iya benar. Aduh, kayak benar. Siap. Udah ini nih. Udah siap. Ntar di share ya. Oke. Ada lagi kah pertanyaannya? Kalau udah sangat jelas, Bu. Luar biasa pemaparannya. saya juga masih sama-sama belajar ya. Jadi kalau bisa ya kita saling diskusi dan sharing untuk setiap pertemuannya gitu kan. Kalau ada yang lebih tahu gitu, nggak masalah. Karena namanya juga kita pendidik dan mendidik gitu ya, sama-sama belajar. Oke, kita bahas kuisnya dulu. Kuis yang pertama tadi pas perbankan itu apa ya? Oh iya, isu. Tuliskan isu atau masalah-masalah perbankan yang kalian rasa atau yang kalian tadi kalau dari berita-berita boleh apa segala macam, plus kira-kira solusi yang bisa diberikan. Kira-kira apa yang bisa kalian, ya jadi kalian anggap aja kalian seorang DPS gitu atau apa ekonom muslim yang yang ingin memperbaiki sesuatu yang sekiranya di pandangan kalian itu kurang. Jadi tuliskan beberapa masalah-masalah atau tantangan-tantangan perbankan syariah plus solusi atau pemikiran-pemikiran yang bisa menanggulangi. Itu ya satu kuisnya. Terserah mau tulis tangan, mau tulis Word. Dianalisis ya, Bu? Ya boleh dianalisis atau ungkapkan masalahnya plus ya tadi pemikiran-pemikiran kalian untuk menanggulangi. Bisa diulangi, Bu, pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah tuliskan tantangan atau masalah. Apa saya tuliskan ya? Tuliskan.
Tuliskan tantangan atau masalah dalam perbankan syariah. Dan solusinya. Dan berikan solusinya. Iya, tuliskan masalahan atau tantangan. Masalah atau tantangan. Sebenarnya ini nanti baik bagi kalian yang mau ngambil skripsi ya. Kalian jadi tahu kalau emang kalian mau ngambil khususnya perbankan. Tuliskan masalah-masalah perbankan. Soalnya kalau skripsi itu kan kita harus tahu permasalahan yang nanti bakal kita analisis ya, atau bakalan kita bahas di skripsi kalian gitu. Ini kalian nggak apa-apa walaupun masih semester 3 udah punya pemikiran bahwa nantinya saya akan skripsian apa gitu ya. Apa udah ada yang punya judul masing-masing? Kalau dulu waktu saya S2 itu sekali masuk udah langsung pengen punya judul gitu. Jadi nanti biar pas sembari perjalanan, oh ternyata ada ini yang lain. Ada nih Bu, beliau nih idola saya Kang Rifki. Udah punya judul ya? Kayak Rifki yang udah paling ini. Itu mah kata kita itu Rifki judulnya. Masalah-masalah perbankan dan solusi atau analisis ya. Analisis masalah. Di dalam analisis kan nanti ada penyelesaian masalah dan segala macam gitu ya. Bukan syariah. Oke. Tuh satu Ini tugasnya. Kumpulnya kapan, sekarang atau nanti minggu depan? Kalian biasanya gimana? Pokoknya jangan sampai pokoknya batasnya 2 hari sebelum kita pertemuan kuliah selanjutnya. Kita kan kuliah cuma setiap hari Selasa. Oh, Jadi Sabtu 2 malam hari. biasanya Bu. Oke, pokoknya intinya 2 hari sebelum kuliah kita berlangsung ya. Soalnya saya harus koreksi segala macam gitu. Ataupun nanti kalau kalian masukin ide-ide mau bahas apa sih Bu yang berkaitan ya, yang berkaitan dengan ini. Soalnya kemarin juga saya pas menyusun silabus ada ini. Pengen tahu dari mahasiswa dulu yang berkaitan dengan ini. Kan nanti sambil kalian baca-baca jurnal atau tentang masalah-masalah itu kan timbul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sisipkan saja di kuis itu untuk kita bahas, diskusi bareng-bareng. Itu ya tugas pertama. Terus yang kedua adalah yang akad syariah. Tadi ini yang akad ini sih gampang sih kayaknya. Kata kunci itu ini kelihatan nggak? Yang kedua ya. Berarti itu Tentang akad cuma doang di sih. presentasi aja Bu ya? Berapa? Lebih ke pemahaman kalian sih yang berkaitan erat dengan. Berarti nanti jawabannya cuma ada di slide, boleh silakan, tapi kalau kalian ingin mengembangkan dengan bahasa kalian silakan. Jadi pengennya sih nggak secara literal, saya pengennya tuh ya karena pakai bahasa kalian, jadi sehingganya itu benar-benar dipahami gitu, nggak secara buku tekstual gitu. Lebih ke pendapat apapun gitu ya, lebih ke itu ya, paling 2 kuis itu doang. Ini akad sih kayaknya udah ya sih, ini lebih ke ada slide-nya juga, atau nanti bisa dikembangkan dari tadi yang saya omong atau kalian juga bahas. Itu paling 2 kuisnya aja yang udah. Ada lagi pertanyaan? Udah 10.50 pas banget. Mata kuliah sebelumnya udah WA belum? Mata kuliah sekolahnya sudah masih tahu kan? Oke, paling itu aja teman-teman mahasiswa. Ada lagi kah? Tuntas Bu. Sudah ya? Tuntas. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dalam perkuliahan 2 mata kuliah yang semoga nggak membosankan. 2 kali mata kuliah langsung sama saya. Gitu. Gak apa-apa Bu. Nggak membosankan Bu. Banyak salah dan kita diskusi ya. Biasanya Anwar Ya suka paling gitu. udah hadir dalam mata kuliah yang lain Bu. Anwar. Oh gitu. Ini benar aktif ya Bu para mahasiswa. Kenapa?
Tidak bu, tidak. Pokoknya ya kalian saling memotivasi teman-teman kalian aja ya. Maksudnya ya itu kenapa butuh motivasi ya, tadi kenapa saya di awal tadi ada yang belum nyebutin motivasi kalian itu. Jadi belajar juga nggak harus motivasi dari temen dulu ya. Didorong-dorong dulu sama temennya baru mau ikut kuliah gitu ya. Jadi ada dorongan tersendiri dari dalam diri kalian sendiri gitu ya. Oke, paling itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jejak lahiran, Bu. Out in the flight, a shoulder for